Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Mitra Melianduru dengan NIM 10202310. Di sini saya akan memaparkan materi tentang menganalisis sehat dan sakit, mata kuliah Ilmu Kesehatan Masyarakat. Dosen pengampu Ibu Pemarida Simbolon. Pengertian dan ciri-ciri sehat. Pengertian sehat menurut WHO, sehat adalah keadaan utuh fisik, jasmani, mental, dan sosial, dan bukan hanya satu keadaan yang bebas dari penyakit, cacat, dan kelemahan. Sedangkan kesehatan adalah suatu keadaan sehat jasmani, mental, dan sosial. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 mendefinisikan kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. 4 pengertian dimensi sehat. Yang pertama, sehat fisik, sehat spiritual, sehat mental, dan sehat sosial. 5 paradigma sehat. Yang pertama, fisik adalah kondisi tubuh yang optimal, di mana fungsi-fungsi organ dan sistem tubuh bekerja dengan baik. Yang kedua, sosial adalah merujuk pada bagaimana interaksi manusia, struktur sosial, dan faktor-faktor lingkungan sosial memengaruhi kesehatan dan kesejahteraan individu dan masyarakat. Ketiga, emosi adalah suatu kondisi yang tidak hanya dilihat sebagai respon sesaat terhadap peristiwa, tetapi juga sebagai faktor penting yang memengaruhi kesehatan dan kesejahteraan secara keseluruhan. Yang keempat, intelektual adalah suatu kondisi yang tidak hanya merujuk pada kemampuan kognitif, tetapi juga pada bagaimana seseorang menggunakan kemampuan tersebut untuk membuat keputusan yang sehat, memahami informasi kesehatan, dan beradaptasi dengan perubahan. Yang terakhir, spiritual adalah suatu kondisi yang dimana tiada selalu berkaitan dengan agama formal, tetapi lebih kepada pencarian makna, tujuan, dan koneksi dengan sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri. Tahap-tahap perilaku sakit dan dampak sakit. Yang ke-1, tahap pertama, mengalami gejala. Yang kedua, tahap kedua, asumsi tentang peran sakit. Yang ketiga, tahap ketiga, kontak dengan pelayanan kesehatan. Yang keempat, tahap keempat, peran klien dependen. Yang kelima, tahap kelima, pemulihan dan rehabilitasi. Dampak sakit. Yang pertama, dampak terhadap perilaku dan emosi. Yang kedua, terhadap peran keluarga. Yang ketiga, terhadap citra tubuh. Yang keempat, terhadap konsep diri. Yang kelima, terhadap dinamika keluarga. Di sini saya akan memaparkan soal kasus tentang materi menganalisis sehat dan sakit. Yang pertama, pasien bernama Pak Reza, berusia 60 tahun, datang ke rumah sakit Columbia dengan menderita penyakit jantung dan membutuhkan perawatan medis secara teratur agar Pak Rahmat cepat pulih dari penyakitnya karena dia sudah pasrah pada pemberi pelayanan kesehatan. Pak Rahmat sangat dependen pada dokter dan perawat untuk memantau kondisi kesehatannya dan perawatan yang diperlukan Pak Rahmat. Berdasarkan kasus di atas, peran yang dibutuhkan adalah peran dependen. Terhadap tahap berapakah peran dependen tersebut? Nah, di sini ada beberapa opsi jawabannya. Yang pertama, A. Tahap kelima, pemulihan dan rehabilitasi. B. Tahap keempat, peran klien dependen. C. Tahap ketiga, kontak dengan pelayanan kesehatan. D. Tahap kedua, asumsi tentang peran sakit. E. Tahap pertama, mengalami gejala. Nah, menurut saya jawaban yang paling tepat adalah B. Tahap keempat, peran klien dependen. Nah, di sini saya juga sudah memaparkan soal kasus kedua dan ketiganya, bisa diperhatikan. Nah, teman-teman, di sini kita masuk ke materi kedua. Kesehatan lingkungan, kesehatan reproduksi, K3, gizi bagi masyarakat. Kesehatan lingkungan. Kesehatan lingkungan menurut WHO atau World Health Organization adalah suatu keseimbangan ekologi yang harus ada antara manusia dan lingkungan agar dapat menjamin keadaan sehat dari manusia. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, sasaran dari pelaksanaan kesehatan lingkungan
Yang pertama, tempat umum seperti hotel, terminal, pasar, pertokoan, dan usaha-usaha yang sejenisnya. Yang kedua, lingkungan pemukiman seperti rumah tinggal, asrama, atau yang sejenisnya. Yang ketiga, lingkungan kerja. Keempat, angkutan umum. Dan kelima, lingkungan lainnya. Kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi adalah kondisi di mana tercapainya kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang lengkap dalam segala hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi dan fungsi serta prosesnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan reproduksi, yang pertama ekonomi, demografis, budaya, politik, lingkungan, dan lain-lain. Faktor-faktor ini mempengaruhi kesehatan semua orang. Faktor-faktor dampaknya terbesar bagi wanita. Yang pertama, faktor biologis, faktor kemiskinan, faktor demografi, faktor masyarakat, faktor budaya, faktor politik, faktor lingkungan. Ketiga, keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja sebagai kondisi dan faktor yang mempengaruhi atau akan mempengaruhi keselamatan dan kesehatan pekerja, termasuk pekerja, kontrak atau kontraktor, dan juga tamu atau orang lain berada di tempat kerja. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 9 Tahun 2008, kategori risiko ketiga dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, risiko yang tinggi, yaitu mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya berisiko sangat membahayakan keselamatan umum, harta benda, jiwa manusia, dan lingkungan serta terganggunya kegiatan konstruksi. 2. Risiko sedang, yaitu mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya dapat berisiko membahayakan keselamatan umum, harta benda, jiwa manusia, serta terganggunya kegiatan konstruksi. Yang ketiga, risiko kecil, yaitu pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya tidak membahayakan keselamatan umum dan harta benda serta terganggunya kegiatan konstruksi. Gizi adalah suatu proses organisme menggunakan makanan yang dikonsumsi secara normal melalui proses digesti, absorpsi, transportasi, penyimpanan, metabolisme, dan pengeluaran zat-zat yang tidak digunakan untuk mempertahankan kehidupan, pertumbuhan, dan fungsi normal dari organ-organ, serta menghasilkan energi. Adapun di sini contoh soal kasusnya. Yang pertama, salah satu faktor yang berdampak langsung pada kesehatan perempuan, seperti pada wanita dari keluarga miskin, tidak memiliki fasilitas yang lengkap dalam memasak makanan dengan benar, bahkan sulit untuk merebus air minum, sehingga wanita ini akan menghadapi berbagai masalah penyakit terkait air minum yang tidak aman dan sanitasi yang tidak memadai. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kesehatan reproduksi. Dari pembahasan di atas, faktor apakah yang paling tepat? Menurut saya, jawaban yang paling tepat adalah bagian B, faktor lingkungan. Nah, di sini ada juga contoh soal kasus yang kedua dan ketiganya, bisa diperhatikan. Baik teman-teman, kita masuk ke materi ketiga. Pemberantasan dan pencegahan penyakit menular dan tidak menular. Penyakit menular adalah penyakit yang disebabkan oleh agen infeksius, termasuk virus, bakteri, atau parasit tertentu yang timbul melalui transmisi agen dari orang yang terinfeksi, hewan, atau reservoir lainnya ke pejamu host yang rentan, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui perantaran seperti media air, udara, vektor, tanaman, dan sebagainya. Adapun berdasarkan manifestasi klinik, maka karakteristik penyakit menular terdiri dari yang pertama, spektrum penyakit menular, yang kedua, infeksi terselubung atau tanpa gejala,
klinis. Adapun sumber penularannya, yang pertama penularan secara langsung, yang kedua penularan tidak langsung. Adapun 10 jenis penyakit menular. Yang pertama campak, kedua tuberkulosis, penyakit pertusis, penyakit difteri, penyakit tifoid, penyakit hepatitis, penyakit human papilloma virus, penyakit demam berdarah dengue, penyakit pneumonia, penyakit cacingan. Berikut jenis-jenis penyakit tidak menular. Yang pertama, hipertensi. Hipertensi adalah kondisi medis yang terjadi ketika tekanan darah dalam arteri meningkat secara kronis, dapat membebani jantung dan organ lainnya. Yang kedua, diabetes mellitus tipe 2. Diabetes mellitus tipe 2 adalah gangguan metabolisme yang menyebabkan tubuh kesulitan dalam mengatur kadar gula darah karena resistensi insulin. Yang ketiga, penyakit jantung koroner. Terjadi ketika aliran darah ke otot jantung terganggu akibat penyempitan pembuluh darah akibat penumpukan plak lemak. Selanjutnya, ada penyakit stroke, kanker paru-paru, kanker payudara, penyakit ginjal kronis. Adapun faktor-faktor penyakit menular. Yang pertama penularan, yang kedua karakteristik, dan adapun faktor penyebab penyakit tidak menular. Yang pertama penyebab, yang kedua karakteristik. Adapun pencegahan penyakit menular melalui imunisasi dan vaksinasi. Imunisasi adalah salah satu upaya untuk meningkatkan kekebalan tubuh dan pemberantasan penyakit menular. Sementara vaksinasi adalah sebagai cara yang paling efektif dan ekonomis untuk mencegah penyakit menular, membuat pengembangan dari vaksinasi untuk memerangi infeksi. Di sini saya akan memaparkan soal kasusnya. Yang pertama, di sebuah sekolah dasar terdapat beberapa siswa yang terinfeksi penyakit campak. Penyakit ini sangat mudah menular, terutama di lingkungan yang padat seperti sekolah. Kepala sekolah bekerja sama dengan petugas kesehatan setempat untuk melakukan langkah-langkah pencegahan agar wabah tidak semakin meluas. Petugas kesehatan memberikan vaksin campak kepada seluruh siswa dan mengedukasi orang tua tentang pentingnya vaksinasi, serta menjaga kebersihan pribadi. Upaya pencegahan yang paling efektif dalam mengatasi wabah campak di sekolah tersebut adalah, menurut saya jawaban yang paling tepat adalah B. Melakukan isolasi terhadap siswa yang terinfeksi dan memberikan vaksin kepada seluruh siswa. Nah, di sini ada pun soal kasus yang kedua dan ketiganya bisa diperhatikan. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Salam Santa Elizabeth.